Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Melakoni laga perdana di Piala Asia U20, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Iran dengan skor 3-0. Sebuah kekalahan yang sekaligus menjadi sebuah tamparan keras, karena sebelumnya PSSI sudah memberikan segala yang dibutuhkan tim ini untuk bisa tampil maksimal. Apalagi sebagai ketua PSSI, Pak Erik berharap lebih kepada timnas U20 untuk bisa lolos Piala Dunia 2025. Dan melihat hasil minor di match perdana timnas U20 Indonesia malam tadi, mau nggak mau Pak Erik harus mengambil langkah tegas. Salah satunya, ia langsung memperkerjakan Coach Gerald Vandenberg secara langsung demi bisa bersaing di sisa laga Piala Asia U20 ini. Lantas seperti apa rencana Pak Erik selanjutnya? Mari kita ulas selengkapnya. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan. Sedih, kecewa, dan juga dongkol. Seperti itulah yang sedang dirasakan oleh fans timnas Indonesia saat ini. Bagaimana enggak gitu? PSSI yang sebelumnya sudah memberikan fasilitas untuk memilih pemain sesuka hati. Ini malah berpegang teguh dengan prinsip kalau bisa juara Piala AFF pasti bisa bersaing di Asia. Sekali lagi, jangan samakan kualitas sepak bola ASEAN dengan Asia ya guys. Karena itu sudah sangat jomplang banget. Dan Coach Indra sendiri benar-benar pantas mendapatkan banyak kritikan atas kekalahan timnas U20 malam tadi. Bagaimana enggak gitu? Dari era Evan Dimas hingga sekarang, dia permainannya itu loh, gitu-gitu aja terus. Sampai gampang banget diprediksi tim lawan. Bahkan serangkaian persiapan dilakukan timnas U20, mulai dari TC di luar negeri, ikut turnamen Toulon Cup. Kayak nggak ada perkembangan apapun yang bisa dipertontonkan. Hasilnya, Indonesia pun tak berdaya ketika dihajar oleh Iran dengan skor 3-0 malam tadi. Bahkan untuk melakukan shoot on target pun sangat sulit dilakukan oleh pemain timnas kita. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Kemenangan sempurna. Sementara itu, kekalahan atas Iran sendiri ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh skuad Garuda. Pertama, perbaiki pertahanan set piece dan duel udara, lalu chemistry antar pemain yang kurang dalam match malam tadi. Selanjutnya adalah kurangnya kreativitas dalam membangun serangan. Sehingga tak heran kalau permainan timnas ini mudah sekali dibaca oleh lawan. Dan yang tak kalah penting adalah finishing timnas. Tapi kembali lagi ke permainan. Kalau permainannya monoton dan nggak bisa menyuplai bola dengan bagus, ya gimana mau dapat finishing bagus? Kan gitu. Intinya, permainan timnas U20 malam tadi benar-benar sangat monoton dan mudah sekali dibaca oleh lawan. Sehingga tak heran kalau timnas Indonesia ini kena hajar oleh Iran. Menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Pak Erick Thohir langsung turun tangan. Di setiap langkah kita Ketum PSSI Erick Thohir pun menanggapi kekalahan perdana timnas Indonesia U20 di bawah arahan pelatih Indra Syafri. Menurut dia, kekalahan tersebut harus menjadi perhatian serius pasukan Garuda Nusantara di Piala Asia U20. Erick menekankan bahwa Garuda Nusantara ialah aset besar timnas Indonesia pada masa depan. Oleh karena itu, dia mengingatkan seluruh masyarakat dan mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia U20. Erick menyebutkan bahwa hasil apapun yang diraih timnas Indonesia U20 mesti disikapi dengan baik. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela timnas Indonesia. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih, karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ungkap Pak Erick Thohir. Langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja
kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Coach Gerald Vandenberg siap ambil alih tim U20 jika ditugaskan. Kemenangan sempurna. Sementara itu, meski saat ini Pak Erik masih ingin melihat Coach Indra untuk menangani timnas U20 di 2 laga sisa, namun Coach Gerald sudah ancang-ancang dan sangat siap jika ditugaskan oleh Pak Erik untuk mengambil alih timnas U20. Karena seperti kita tahu, selain menjadi asisten Patrick Kluivert di timnas senior Indonesia, legenda Ajax Amsterdam ini didatangkan oleh Pak Erik secara khusus untuk menangani timnas kelompok umur, mulai dari U17 hingga U20. Mungkin kalau Coach Gerald menjalin kerjasama dengan Coach Indra, mungkin permainan Garuda Nusantara nggak akan monoton lagi. Dengan sentuhan permainan khas Eropa akan membuat tim ini jauh lebih solid. Kenapa nggak dicoba aja dulu dalam 2 sisa perundingan Piala Asia U20 ini? Tapi ya semua tergantung Pak Erik sih, karena Pak Erik kan yang tahu betul akan semua ini. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, Target timnas U20 ke depannya. semangat juara membakar. Kemajuan timnas Indonesia di bawah naungan PSSI saat ini memang patut diakui sebagai prestasi yang luar biasa. Meskipun masih ada beberapa pihak yang mungkin tidak setuju dengan kebijakan naturalisasi, namun kenyataannya adalah kualitas pemain lokal belum mencapai level yang diharapkan. Oleh karena itu, langkah PSSI untuk mencari pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri adalah langkah yang masuk akal. Sambil melakukan itu, PSSI juga secara perlahan tetapi pasti memperbaiki sistem pembinaan dan kompetisi sepak bola di dalam negeri. Langkah-langkah ini sangat penting untuk meningkatkan standar permainan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Memang, perubahan tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak, terutama jika itu melibatkan kebijakan kontroversial seperti naturalisasi. Namun, hal itu perlu dilihat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetitivitas timnas Indonesia di tingkat internasional. Dengan terus mengembangkan potensi pemain lokal dan mencari talenta di luar negeri, PSSI sedang membangun federasi yang kuat untuk masa depan dan sepak bola Indonesia. Karena tujuannya jelas, PSSI ingin melihat timnas Indonesia U20 bisa bermain di Piala Dunia. Dan Piala Asia U20 ini akan menjadi ajang pembuktian apakah timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim yang lebih kuat darinya. Namun jika melihat laga match malam tadi, banyak yang pesimis kalau Indonesia U20 bisa tembus ke Piala Dunia. Maka dari itu, Pak Erik harus mengambil langkah tegas sebelum terlambat. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Dan terlepas dari apapun, semoga saja 2 laga sisa nanti Indonesia bisa tampil jauh lebih baik lagi. Dan kalau masih menggunakan strategi yang sama, udah deh, jangan harap mimpi bermain di Piala Dunia U20. Karena ya memang permainan Indonesia U20 ini mudah sekali ditebak. Oke deh, kalau bisa juara AFF, mimin apresiasi. Tapi ini levelnya udah beda coy, bukan lawan tim-tim ASEAN lagi. Punya, kita legenda.